Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada tanggal 14 Ramadan ini, alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah sore hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu tsani wal 'ishruna. Hadis yang nomor 22, yaitu adalah melaksanakan amal wajib bisa menjadi jalan masuk ke dalam surga. An Abi Abdullah, dari sahabat Abu Abdullah, namanya adalah Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, termasuk sahabat Ansar. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah, namanya Jabir, putranya Abdullah. Sahabat Jabir ini masuk Islam masih kecil, usianya masih kecil. Ya, beliau sahabat Ansar masuk Islam digandeng ayahnya masih kecil. Diajak untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, peristiwa Bai'ah Aqabah. Berjanji setia untuk nanti ketika Rasul hijrah ke Madinah akan ditolong oleh sahabat-sahabat Ansar. Sehingga ketika masih kecil, beliau saat perang Badar tidak diizinkan ikut berperang oleh ayahnya karena masih kecil. Demikian pula perang Uhud. Ya. Nah, setelah perang Uhud, ya, perang berikutnya adalah perang Khandaq. Beliau diizinkan untuk ikut berperang.
Jumlah peperangannya bersama Nabi sekitar 19 kali. Hanya ini. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu tercatat 1540 hadis dalam kitab hadis. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai sahabat Jabir bin Abdullah dan juga ayahnya Abdullah. Keduanya sahabat Nabi. Ayahnya tadi yang berbaiat kepada Nabi mengajak Jabir. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Dan laki-laki ini di syarah kitab Arba'in Nawawi disebut sebagai An-Nu'man. Sahabat Nu'man. Jadi tidak disebut langsung namanya. Rajulan ini seseorang. Namanya tadi Nu'man. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata laki-laki tadi, ara'aita idza shallaitul maktubati. Ara'aita, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Bertanya kepada Nabi ini. Ya. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Idza shallaitu, ketika aku melaksanakan sholat al-maktubat. Sholat yang diwajibkan, sholat fardu. Jadi tidak disebut sholat sunnah. Jadi bagaimana kalau aku melaksanakan sholat fardu saja? Al-maktubati, sholat fardu saja 5 waktu. Wasumtu, dan aku berpuasa Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan saja. Wa ahlaltu, dan aku menghalalkan al-halala, yang halal. Yang halal aku makan. Wa haramtu, dan aku mengharamkan al-harama, yang haram. Yang haram tidak aku makan. Jadi aku makan yang halal saja. Yang haram aku tinggalkan. Walam azid, dan aku tidak menambahkan ala dzalika, pada yang demikian tadi itu syai'an, sedikit pun. Ya, jadi tidak menambahkan sedikit pun dari sholat fardu, sholat 5 waktu, berarti tidak menambahkan sholat qobliyah ba'diyah, tidak menambahkan sholat duha, tidak menambahkan sholat malam, tahajud, tidak menambahkan termasuk juga sholat sunat tarawih, tidak aku tambahkan. Kemudian aku berpuasa Ramadan yang wajib, yang lainnya tidak aku lakukan. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud. Aku tidak tambahkan puasa Syawal. Ya, banyak puasa sunnah, puasa Arafah. Jadi puasa-puasa sunnah tidak aku lakukan. Cukup aku lakukan sholat fardu dan puasa Ramadan, serta aku makan makanan halal saja. Aku tidak akan makan makanan yang haram. Ya, aku tidak tambahkan sedikit pun. Adkhulul jannah. Ya, ini ada pertanyaan. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Jawabannya singkat dan terjawab semua. Iya, betul. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi ini sahabat Nabi yang mengambil paket
hemat ya. Paket hemat itu sudah cukup saja ya. Yang penting masuk surga. Jadi yang penting masuk surga. Bagaimana ya Rasul kalau aku melaksanakan yang wajib ini saja, tidak aku tambahkan sedikit pun sholat sunnah, puasa sunnah, tidak aku lakukan semua? Rasul jawab iya masuk surga. Maka kalau ada orang yang setelah sholat, ya saat sholat sunnah dia pergi, nggak apa-apa. Ada sanatnya itu, ada sandarannya, sahabat Nabi. Jadi mereka-mereka yang mengambil paket hemat berarti mengikuti sahabat Umar. Dan Rasulullah menyatakan iya masuk surga. Kamu akan diberi 15 pertanyaan. Kan tidak masuk neraka. Dan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Ya, Mari di level paling bawah, sebelum mulai lupa kita dan Excel. level-levelnya. Dia cukup, pokoknya yang penting selamat dari api neraka. Rasulullah yang iya. Nah ini sama dengan mahasiswa barangkali ya. Yang penting lulus. Bertanya kepada dosen. Ya wahai dosen, semisal aku masuk kuliah terus, memenuhi syarat 80%, aku manfaatkan juga misalnya. Ya, tapi mepet gitu, tugas aku kerjakan, ujian juga aku lakukan, ya aku menjawab pertanyaan dengan semampu aku. Jadi kelihatan usahanya. Nah kalau aku lakukan itu, bisakah aku lulus? Jawabannya bisa, bisa. Kalau sekedar lulus. Kan berbeda kalau apakah bisa aku mendapatkan IPK 3,5? Ya nggak bisa yang seperti itu ya. Ya kalau mau IPK 3,5 harus usaha. Bisakah aku mencapai surga dengan derajat mulia, derajat yang paling tinggi, atau bersama para salafus soleh gitu ya? Syaratnya begitu ya. Rasul tentu ya, ya karena tidak terjadi hal yang demikian tidak terjadi, maka ya, yang penting dia masuk surga. Jadi syarat orang-orang yang mengambil paket hemat dalam Islam itu cukup melaksanakan yang wajib-wajib saja, sholat fardu, puasa Ramadan, dan makan makanan yang halal, meninggalkan yang haram, maka dia bisa dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'na haramtul harama, makna aku mengharamkan yang haram adalah ijtanabtu, aku menjauhinya. Wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukan yang halal dan yakin akan kehalalannya. Jadi salah satu dari guru yang baik, ini Nabi contohkan, guru yang baik itu guru yang berusaha untuk membuat muridnya itu lapang dada. Ya. Maka Nabi menjawab, "Nah, kalau Nabi menjawab, kamu harus tambah ini, tambah ini, tambah itu, mungkin bagi rojulan tadi, laki-laki tadi akan tolak. Ya. Jadi tidak mudah baginya gitu ya. Sehingga kalau dikatakan agama Islam itu agama yang sulit, maka dia yang mempersulit sendiri. Al-haditsu tsalitsu wal 'ishruna, hadis yang nomor 23. An Abi Malik, dari sahabat Abu Malik Al-Harits bin Al-Asy'ari, dan namanya adalah Al-Harits bin Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Al-Harits bin Al-Asy'ari. Sebenarnya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Ini ada yang tidak terangkut ya. Jadi Al-Harits bin Asim namanya.
Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 27 hadis. Qala berkata sahabat Abu Malik atau Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, makna dari sebagian dari iman, jadi kalau iman itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan besar dan kecil. Seorang yang awalnya tidak Islam, tidak beriman, kemudian dia syahadat, masuk Islam, jadi beriman, maka dosa-dosa yang lalu, syirik segala macam itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar, dosa kecil, dosa syirik itu lebur dengan iman. Nah, bersuci itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau kita wudu, maka dosa-dosa kita akan rontok dari tubuh kita melalui tetesan-tetesan air wudu. Ya, makanya kalau wudu, airnya jangan langsung dikeringkan. Biarkan air menetes membawa dosa kita. Mata kita kan tidak ini ya, sulit menjaga, maka dengan wudu dosa mata akan berguguran. Itu telinga mendengar apa, nanti kena air wudu berguguran besarnya. Tapi dosa-dosa kecil. Maka karena iman bisa menggugurkan dosa besar dan dosa kecil, sementara bersuci itu bisa menggugurkan dosa kecil, maka bersuci disebut sebagian dari iman. Bersuci di sini adalah baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas. Bersuci dari najis maupun dari hadas secara zahir atau secara batin, hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Maka dari itu Islam sangat mementingkan yang namanya bersuci. Jadi tidak benar kalau dikatakan Islam itu apa? Kumel dan benar. Rasulullah sampai trigger umatnya bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Atau kemudian bersuci adalah merupakan syarat dari amal-amal penting. Yang paling penting adalah sholat. Tanpa bersuci, sholat tidak akan sah. Maka dari itu bersuci sebagian dari melaksanakan keimanan. Ini ada pembahasannya di ilmu fikih. Walhamdulillah, dan alhamdulillah tamla'u itu bisa memenuhi al-mizana, timbangan amal. Alhamdulillah, pahalanya itu bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u. Dan subhanallah walhamdulillah, keduanya itu bisa memenuhi au tamla'u, berarti ada syakur minar rawi, ada satu yang kurang yakin dari rawi, maka ada yang meriwayatkan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u. Kalau tamla'ani berarti keduanya. Kalau tamla'u kalimatnya, itu kalimat subhanallah walhamdulillah.
kalimat subhanallah walhamdulillah memenuhi ma bainas samai, antara langit dan wal ardi dan bumi. Pahala mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan antara langit dan bumi. Karena apa? Saking besarnya. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Ar-Rahman, habibatani ila rahman, yang Allah mencintainya. Kemudian saqilatani fil mizan, berat di timbangan amal, tapi khafifatani 'alal lisan, yang diucapkan itu ringan, subhanallah walhamdulillah. Tapi pahalanya bisa memenuhi antara langit dan bumi dan bisa memperberat timbangan amal. Nah, ini kan bisa diucapkan dimanapun ya, kecuali di toilet. Diucapkan dimanapun ketika waktu kita senggang, ketika sedang tidak sibuk, misalkan kita baca subhanallah, itu bisa memenuhi atau memperberat timbangan amal kita. Wassalatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Sholat bisa membuka cahaya di dalam hati, sehingga hati yang dipenuhi dengan cahaya akan mendorong fisik jasad kita beramal amal-amal yang soleh. Ya. Kemudian mempunyai kelapangan hati, mempunyai pandangan yang luas. Tapi kalau hatinya gelap, maka dia ibarat tidak punya pegangan, jalannya tidak ada panduan. Sholat adalah cahaya. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan. Nah, kenapa sholat ya bagi sebagian orang belum bisa berdampak kepada mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Barangkali karena sholatnya titik. Sholatnya karena titik, bukan karena Allah. Syarat rukunnya tidak dipenuhi, sholatnya bolong-bolong dan sebagainya. Tapi kalau dilaksanakan dengan syarat rukunnya memenuhi, ya, kemudian ikhlas karena Allah, tepat waktu, maka insya Allah sholat itu akan membentengi kita, akan menjaga kita dari perbuatan keji dan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti kebenaran iman seseorang adalah ketika dia bisa bersedekah. Ya, jadi yakin akan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengalahkan egonya. Kenapa? Kok kita punya uang, kita punya harta, kok kita keluarkan? Maka kalau bisa dikalahkan ego itu, kesenangan terhadap harta bisa dikalahkan, maka itu bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabru dia, sabar itu adalah lentera. Di lentera ya seperti matahari. Riya'un itu seperti matahari yang dia punya panas dan punya cahaya. Itu dia. Orang yang sabar bisa lapang dada, ya, seberat apapun ujian yang diberikan Allah kepadanya, kalau dia bisa sabar, maka ujian itu akan bisa dilalui dengan baik. Tapi sebaliknya kalau tidak ada sifat sabar, dikasih sedikit ujian sudah goyang, gak karuan. Siapa yang paling sabar manusia? Tentu adalah manusia pilihan Allah. Maka disebut sebagai Rasulul Azmi. 5 Rasul yang paling tinggi kedudukannya,
Sebab kesabarannya yang melampaui manusia lainnya. Dan yang paling tinggi adalah derajatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal Qur'anu hujjatun. Quran itu bisa menjadi hujjah laka kepadamu au alaika, atau bisa menjadi hujjah yang merugikan kamu. Hujjatun laka, hujjah yang menguntungkan kamu, yang membela kamu, au alaika, atau hujjah yang bisa mencelakakan kamu. Jadi bedanya laka, alaika. Kalau laka itu keuntungan, kalau alaika itu yang sifatnya adalah menuntut. Maka Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang bisa membela kita di hari kiamat. Kalau kita baca dengan baik. Kalau kita amalkan Al-Quran itu, maka nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita. Ya, akan menjadi syafaat penolong bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau Al-Quran dibaca tapi diabaikan kandungannya, ajaran-ajarannya tidak dihiraukan, perintah di dalam Al-Quran diterjang, larangan dalam Al-Quran dikerjakan, ya, maka meskipun Al-Quran itu dibaca, tapi nanti menjadi hujjah yang bisa menambah dosa kita. Kullun nasi yagdu, setiap manusia itu pagi-pagi, yagdu ini pagi-pagi, memasuki waktu pagi, faba'iun nafsan, maka dia menjual jiwanya, dia akan menjual jiwanya. Famumatiquha, ada kalanya dia membebaskan jiwanya, atau dia mencelakakan jiwanya. Membebaskan jiwanya kalau dia melaksanakan yang tadi apa, bersuci, kemudian dia senantiasa zikir kepada Allah, ya, kemudian dia jalankan sholat, dia melaksanakan sedekah, dia juga punya sifat sabar, dan dia membaca, menjadikan Al-Quran sebagai bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai pedoman, maka dia membebaskan jiwanya dari siksa. Jadi makna memerdekakan itu memerdekakan jiwanya dari api neraka. Atau sebaliknya, manusia yang pagi-pagi nanti akan menjalani apa? Dia menjalankan sholat, ya. Kemudian dia tidak mau sedekah, dia tidak mau sabar, dan kemudian terhadap Al-Quran dia apa? Dia mungkin membaca tetapi menghiraukan, mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Maka dia biduha, maka dia mencelakakan jiwanya, menjeburkan jiwanya ke Rawahu Muslim. Meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Al-haditsul rabi'u wal 'ishruna, hadis nomor 24. An Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bomboloni. Sama itu lagi. Namanya Jundub bin Junadah. Itu waktu muda sebelum masuk Islam ini Abu Dzar itu terkenal sebagai perompak. Perompak itu suka malak. Jadi kalau ada orang lewat, nah itu ya dipalak dia, diminta. Kalau nggak dikasih, dipaksa gitu ya. Kasih nggak? Dikasih, ya sudah. Kalau nggak dikasih, dipaksa. Itu Abu Dzar. Kerjaannya dulu seperti itu sebelum masuk Islam.
Nah setelah masuk Islam ya enggak lagi gitu ya. Kalau setelah masuk Islam kok masih malak ya enggak lagi. Itu dulu sebelum masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima yarwihi, pada apa yang meriwayatkan, Nabi akannya, akan apa itu, akan sesuatu itu, at-tawbihi, dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla. Ini maksudnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis ya yang isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafalnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Maksud hadis itu dari Allah, tetapi bahasanya itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya itu dari Nabi. Maka ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi, makna dari Allah, lafalnya dari Nabi. Maka kedudukannya berbeda. Kalau sholat membaca Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian baca Al-Quran, sah sholatnya. Tapi sholat menjadi tidak sah kalau dia membaca hadis qudsi. Sholat membaca hadis qudsi, batal sholatnya. Ya. Ini kan dari Allah, betul, tapi lafalnya dari Nabi. Maka kalau Al-Quran sampai kul itu Nabi tidak kurangi. Kul itu artinya apa? Katakan. Kul huwallahu ahad. Katakan wahai Nabi Muhammad, huwallahu, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa. Itu Rasul tidak demikian. Huwallahu ahad. Kulnya tidak dimasukkan, tidak. Tapi kulnya juga dimasukkan. Padahal misalkan ketika Mas Kolbin ada di perintah saya minta tolong katakan ke Nabi nanti sore ngaji. Kira-kira nanti Mas Kolbin mengatakan ke Nabil nanti apa? Tolong katakan. Gitu kan enggak kan? Langsung nanti sore ngaji. Gitu. Tapi kul huwallahu ahad dari Allah itu kulnya tetap ada. Artinya itu memang kenal lafal dan makna itu dari Allah Subhanahu. Baik. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala, berfirman. Firman dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, pada diriku. Maksudnya Allah tidak akan berlaku zalim. Jadi Allah mengharamkan zalim atas zatnya, atas dirinya. Artinya Allah tidak akan berlaku zalim. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, antara kalian, muharraman. Itu adalah mahroman ya. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian adalah diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu apa? Zalim adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Kalau perbuatannya zulmun. Jadi apa contohnya zalim itu?
tangan digunakan untuk memukul. Nah, itu zalim itu ya. Tangan kok digunakan untuk memukul. Contohnya. Bukan barangnya, tapi dipakai. Itu zalim. Dan banyak sekali tentunya. Ya ibadi wahai hambaku kullukum. Kalian semua adalah dhalun, sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdiku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya. Kan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Sehari minimal 17 kali kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya ibadi wahai hambaku kullukum, kalian semua adalah jai'un, lapar. Illa man, enggak lihat ini. Tutupan. Illa man at'atuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kalian nih kepadaku. Ut'imukum, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Kalian lapar, minta kepadaku, aku akan berikan. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ma'arin. Kalian semua adalah telanjang, illa maka sautu, kecuali orang yang diberikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kalian kepadaku. Uksikum atau aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Jadi manusia itu telanjang, kecuali yang Allah berikan pakaian kepadanya. Maka kalau kita pakaian, minta kepada Allah. Itu maksudnya. Ya ibadi wahai hambaku, innakum takhta'una. Kalian sesungguhnya adalah lalai. Terpleset, lalai billaili pada waktu malam, wan nahari dan waktu siang. Kalian lalai, kalian salah, kalian berdosa. Wa ana, dan aku aghfirud dzunuba. Aku adalah mengampuni dosa-dosa jami'an seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku ampuni kalian. Manusia penuh dosa, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dia. Ya, kan kita di Ramadan ini diajarkan Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, Kau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Apa? Tuhibbul afwa. Kau mencintai, kau menyenangi memaafkan. Tuhibbul afwa, fa'fu anni. Maka maafkan aku, ampuni. Ya ibadi wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian lan tablughu dhurri. Kalian tidak akan bisa memberikan madarat kepadaku. Fataduruni, maka kalian bisa memberikan madarat kepadaku. Kalian tidak akan sama sekali bisa memberikan madarat kepadaku. Walam tablughu, dan sama sekali kalian tidak akan sanggup naf'i, memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, kemudian kalian memberikan manfaat kepadaku. Sama sekali. Artinya Allah tidak butuh kalian. Allah tidak akan bisa kalian celakakan. Juga Allah tidak akan bisa kalian kalau ingin memberikan manfaat kepada Allah, tidak ngaruh maksudnya. Allah tidak butuh. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha mandiri, itu Allah. Jadi jangan harap kita itu beribadah untuk apa? Menyenangkan Allah. Untuk apa ya? Untuk membantu Allah, enggak ada. Allah tidak butuh bantuan. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, sekiranya sesungguhnya orang yang awal di antara kalian, wa akhirikum, dan yang paling akhir di antara kalian, wa insakum, dan golongan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kamu semuanya itu ala atqa qalbi rajulin, semuanya itu berada pada posisi yang paling bertakwa hatinya, ya.
orang yang paling bertakwa hatinya. Kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum, ya. Jadi kalau kalian semua dari awal sampai akhir itu derajat takwanya itu sama dengan derajat yang orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekiranya seluruh manusia takwanya seperti takwanya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya begitu. Mazada dzalika, maka itu semua tidak akan bisa menambah fi mulki, di dalam kerajaanku, di dalam kekuasaanku, syai'an sedikit pun. Sedikit pun tidak akan menambah apa? Kerajaan. Padahal kalau seorang bos didukung oleh stafnya yang baik-baik, maka bosnya neraka. Jadi Allah menyatakan bahwa kalau kalian semua taat semua seperti taatnya Nabi Muhammad, karena yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad, kalian semua bertakwa semua, tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, sekiranya sesungguhnya awal kalian, wa akhirikum, dan akhir kalian, awal sampai akhir, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, bahkan manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, yang mereka semua itu mempunyai, ya, mempunyai sifat yang paling fujur, yang paling apa ya, paling bejat, yang punya hati paling bejat di antara kalian. Siapa yang paling bejat? Misalkan Fir'aun. Sekiranya semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir itu semuanya bejat, sebejat Fir'aun. Semuanya bejat. Semuanya nggak mau sholat, semuanya nggak mau puasa, semuanya malah mengaku Tuhan semua misalkan. Ya. Mana qasadzalika, itu semua tidak akan mengurangi min mulki, dari kerajaanku, syai'an sedikit pun, bahwa aku tidak akan turun sedikit pun, ya. Kerajaanku tidak akan turun sedikit pun, artinya gak apa. Maka kalau kita sholat seolah-olah supaya apa ya, supaya menambah kemuliaan Allah, tidak. Sehingga kalau ada orang yang ancam Allah, ya Allah kalau saya tidak diberikan ini, saya nggak mau sholat, misalkan. Seolah-olah apa? Kayak kita kasih Allah gitu ya. Kalau sesama kita kan ya enggak, ya. Kalau kamu nggak mau sendiri, saya nggak kasih kamu. Ya, misalkan orang tua ke anaknya gitu ya. Kayak ngacem gitu. Nah, ini kalau semuanya bejat sebejat Fir'aun, seluruh manusia, seluruh jin, nakal semua, babuk semua, syirik semua, ngaku Tuhan semua, tidak akan mengurangi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, kewibawaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mau apa gitu ya. Ini menunjukkan ya, Allah al-mutakabbir. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum, sekiranya orang yang paling awal di antara kalian, wa akhirkum, dan paling akhir di antara kalian, wa insakum, dan manusianya kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, semua jin dan manusia dari awal sampai akhir, mereka semua berada, berdiri fi sa'idin wahidin, pada hamparan yang satu, semuanya berada di hamparan yang satu. Fasa'aluni, kemudian mereka semua minta kepadaku. Minta apalah? Semua manusia jumlahnya berapa? Triliunan. Dari apa? Dari Nabi Adam sampai kiamat nanti itu. Ditambah jin. Wah, banyak sekali tuh jumlahnya jin. Semua minta kepada Allah. Ada minta apa? Minta semua. Minta rumah, minta mobil, minta apa? Minta, kalian sebutkan saja yang kalian minta. Dan fa'a'taitu, maka aku berikan kulla wahidin, setiap orang,
atau setiap jin, setiap yang minta aku berikan, masalah tahu yang dia minta, permintaannya itu aku berikan, mana kosodalika, semuanya yang telah kuberikan permintaannya, minta truk, minta pesawat, minta apa? Minta villa, minta apa? Minta semuanya aku berikan. Itu sama sekali tidak mengurangi mimma dari apa inti yang ada pada diri. Kekayaanku tidak terkurangi sedikit pun. Itu Allah. Gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kalau Allah berikan apa kayaknya rugi banget gitu ya. Ya Allah Maha Kaya gitu ya. Illa kecuali kama yang khusus. Sebagaimana mengurangi al-mikhyatu jarum. Ida adkhala, ida udkhila ketika jarum itu dimasukkan al-bahra ke laut. Jadi kecuali berkurangnya laut, air laut ketika jarum dimasukkan. Jadi kalau kita punya ini, punya air yang repes, yang penuh, itu kita masukkan batu, maka volume yang keluar tumpah itu sama dengan volume batu. Itu apa itu di fisika itu ya. Jadi kita masukkan batu di gelas yang penuh air, maka air yang keluar itu sama dengan volume batu. Ini lautan, ya. Jarum itu dimasukkan, keluarnya air dari jarum, sebab jarum masuk menjadi lautan. Itu seperti itu. Berkurangnya kekayaan Allah setelah memberikan semua permintaan, semua manusia, semua jin. Ya enggak, ya, lautan jarum itu berapa sih kurangnya? Atau ketika jarum itu diangkat, air yang nangkal di jarum itu seperti itu. Masih samudra kekayaan Allah. Jadi kalau minta kepada Allah maksudnya jangan tanggung-tanggung, minta semuanya kepada Allah. Allah Maha Kaya. Kalau minta ke manusia kan terbatas, ya kan? Manusia terbatas. Ya. Coba kalau minta, saya minta ke ini, nanti tolong saya minta motor udah payah dia. Saya minta mobil udah payah dia. Ya. Saya minta udah payah. Allah minta apa kepada ya. Jika disebutkan hukum semua tadi itu. Ya. Dikit lagi. Ya ibadi wahai hambaku innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amal-amal kalian usiha yang aku tulis, aku catat lakon kepada kalian, summa uwaffikum, kemudian aku penuhi, aku tunaikan pahalanya ya, itu untuk amal-amal itu. Jangan khawatir, semua amal itu tercatat dan pasti akan dibalas Allah. Faman maka barang siapa wajada yang menemukan khairan, bahwa amalnya adalah amal baik, falhamdulillah, maka dia adalah memuji Allah. Kalau amalnya baik, alhamdulillah. Berarti apa? Allah menolong dia melakukan amal kebaikan. Waman dan siapa wajada yang menemukan khairan, artinya amalnya adalah amal yang tidak baik, fala yalumanna, maka adalah tidak tidak mencela sedikit pun illa nafsahu, kecuali dirinya. Jangan mencela Allah kalau amalnya tidak baik, tapi celalah dirimu sendiri. Ya, Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah, demikian kajian kita Arba'in Nawawi untuk edisi Jumat hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita yang bermanfaat bagi akhirat, memberikan istiqomah dalam amal saleh, mewafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.